Mesopotamia. Kali ini kita akan membahas tentang Mesopotamia. Di bahasan kali ini kita akan bagi menjadi beberapa subtopik, yaitu di manakah lokasi Mesopotamia, peradaban Mesopotamia, Mesopotamia kuno, Gilgamesh, Sargon dan Akkadia, Gutian, Ur-Nama, orang Babilonia, orang Het, bangsa Asyur, Sargon kedua, Nebukadnezar, Kekaisaran Persia, Dewa Mesopotamia, dan seni Mesopotamia. Baik, kita mulai. Mesopotamia adalah wilayah Asia Barat Daya di daerah Sungai Tigris dan Efrat, yang diuntungkan dari iklim dan geografi daerah itu untuk menjadi tuan rumah awal peradaban manusia. Sejarahnya ditandai oleh banyak penemuan penting yang mengubah dunia, termasuk konsep waktu, matematika, roda, perahu layar, peta, dan tulisan. Mesopotamia juga didefinisikan oleh perubahan suksesi badan-badan penguasa dari berbagai daerah dan kota yang menguasai selama ribuan tahun. Di manakah lokasi Mesopotamia? Mesopotamia terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Timur Tengah, yang meliputi Asia Barat Daya dan tanah di sekitar Laut Mediterania Timur. Ini adalah bagian dari bulan sabit subur atau Fertile Crescent, sebuah daerah yang juga dikenal sebagai Cradle of Civilization, tempat lahirnya peradaban. Untuk sejumlah inovasi yang muncul dari masyarakat awal di wilayah ini, yang merupakan salah satu peradaban manusia paling awal yang diketahui di bumi. Kata Mesopotamia terbentuk dari kata kuno Meso, yang berarti antara atau di tengah, dan Potamos, yang berarti sungai. Terletak di lembah subur antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Wilayah ini sekarang menjadi rumah bagi Irak, Kuwait, Turki, dan Suriah modern. Ini adalah peta Mesopotamia. Yang ditampilkan adalah daerah Wasukani, Niniwe, Hatra, Asur, Nutsi, Palmyra, Mari, Sipar, Babylon, Kis, Nippur, Isin, Lagas, Uruk, Carak Spasinu, dan Ur dari utara ke selatan. Peradaban Mesopotamia. Manusia pertama kali menetap di Mesopotamia pada era Paleolitik pada 14.000 sebelum Masehi. Orang-orang di wilayah itu tinggal di pemukiman kecil dengan rumah-rumah melingkar. 5.000 tahun kemudian, rumah-rumah ini membentuk komunitas pertanian setelah domestikasi hewan dan pengembangan pertanian, terutama teknik irigasi yang memanfaatkan kedekatan Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Kemajuan pertanian adalah karya budaya Ubaid yang dominan, yang telah menyerap budaya Halaf sebelumnya. Bagaimana Mesopotamia menjadi tempat lahir peradaban? Faktor lingkungan membantu pertanian, arsitektur, dan akhirnya tatanan sosial muncul untuk pertama kalinya di Mesopotamia kuno. Penulis paling awal yang diketahui adalah seorang wanita dari Mesopotamia. Seorang pendeta wanita bernama Enheduanna mengklaim kepengarangan puisi dan teks-teks lain, kadang-kadang sebagai orang pertama lebih dari 1 milenium sebelum Homer. 9 penemuan Sumeria kuno yang mengubah dunia. Orang-orang Sumeria di Mesopotamia memiliki bakat untuk inovasi. Inilah cara mereka meninggalkan jejak. Mesopotamia kuno. Komunitas agraris yang tersebar ini dimulai dari bagian utara wilayah Mesopotamia dan menyebar ke selatan. Terus tumbuh selama beberapa ribu tahun hingga membentuk apa yang dikenali manusia modern sebagai kota, yang dianggap sebagai karya orang-orang Sumeria. Uruk adalah yang pertama dari kota-kota ini, periode sekitar 3200 sebelum Masehi. Itu adalah kota metropolis Bata Lumpur yang dibangun di atas kekayaan yang dibawa dari perdagangan dan penaklukan, dan menampilkan seni publik, kolom raksasa, dan kuil. Pada puncaknya memiliki populasi sekitar 50.000 warga. Bangsa Sumeria juga bertanggung jawab atas bentuk paling awal dari bahasa tertulis, yaitu bahasa Paku, yang dipakai mereka menyimpan catatan ulama yang terperinci.
Pada 3000 sebelum Masehi, Mesopotamia berada di bawah kendali orang-orang Sumeria. Sumeria terdiri dari beberapa negara kota yang terdesentralisasi, yaitu Eridu, Nippur, Lagas, Uruk, Kish, dan Ur. Raja pertama Sumeria bersatu tercatat sebagai Etana dari Kish. Tidak diketahui apakah Etana benar-benar ada, karena ia dan banyak penguasa yang tercantum dalam daftar Raja Sumeria yang dikembangkan sekitar 2100 sebelum Masehi semuanya ditampilkan dalam mitologi Sumeria juga. Etana diikuti oleh Meskia Gasser, raja negara kota Uruk. Seorang prajurit bernama Lugal Banda mengambil alih sekitar 2750 sebelum Masehi. Berikut adalah warisan Mesopotamia kuno. Orang kuno lainnya membuat tembikar dengan tangan, tetapi bangsa Sumeria adalah yang pertama mengembangkan roda putar, sebuah perangkat yang memungkinkan mereka untuk memproduksinya secara massal. Itu memungkinkan mereka untuk menghasilkan sejumlah besar barang seperti wadah untuk ransum pekerja seperti cikal bakal kuno Tupperware. Bangsa Sumeria menggunakan komunikasi tertulis pada tahun 2800 sebelum Masehi. Mereka tidak berangkat untuk menulis literatur yang bagus atau mencatat sejarah mereka, melainkan melacak barang-barang yang mereka buat dan jual. Mereka melakukannya dengan sistem piktograf, yang pada dasarnya adalah gambar dari berbagai objek. Akhirnya, mereka mulai menggabungkan piktograf untuk mengekspresikan ide dan tindakan. Piktograf berevolusi menjadi simbol yang mewakili kata-kata dan suara. Bangsa Sumeria menemukan cara untuk mengumpulkan dan menyalurkan luapan sungai Tigris dan Efrat dan lumpur kaya yang dikandungnya, kemudian menggunakannya untuk menyirami dan menyuburkan ladang pertanian mereka. Mereka merancang sistem kanal yang kompleks dengan bendungan yang dibangun dari alang-alang, batang palem dan lumpur yang gerbangnya dapat dibuka atau ditutup untuk mengatur aliran air. Bangsa Sumeria tidak menemukan kendaraan beroda, tetapi mereka mungkin mengembangkan kereta roda dua pertama di mana seorang pengemudi mengendarai tim hewan. Menurut Richard W. Bullitt dalam The Wheel, Invention and Reinventions, Goodman mengatakan bahwa ada bukti bangsa Sumeria memiliki gerobak seperti itu untuk transportasi di tahun 3000-an sebelum Masehi. Tetapi mereka mungkin digunakan untuk upacara atau oleh militer, bukan sebagai sarana untuk berkeliling pedesaan, di mana medan yang kasar akan membuat perjalanan beroda menjadi sulit. Bangsa Sumeria menemukan teknologi vital ini dalam pertanian. Mereka bahkan menghasilkan manual yang memberi petani instruksi terperinci tentang cara menggunakan berbagai jenis bajak, dan mereka menentukan doa yang harus dibacakan untuk memberi penghormatan kepada Nin Kilim, Dewi Tikus Ladang, untuk melindungi biji-bijian agar tidak dimakan. Bangsa Sumeria adalah orang pertama yang mengumpulkan wol untuk ditenun menjadi kain untuk pakaian dalam skala industri. Bangsa Sumeria adalah orang pertama yang melintasi garis kerabat dan membentuk organisasi kerja yang lebih besar untuk membuat tekstil, mendahulu perusahaan manufaktur modern. Untuk menebus kekurangan batu dan kayu, untuk membangun rumah dan kuil, bangsa Sumeria menciptakan cetakan untuk membuat batu bata dari tanah liat. Bangunan mereka mungkin tidak tahan lama seperti batu, tetapi mereka mampu membangun lebih banyak dari mereka dan menciptakan kota-kota yang lebih besar. Bangsa Sumeria adalah beberapa orang paling awal yang menggunakan tembaga untuk membuat barang-barang yang berguna, mulai dari ujung tombak hingga pahat dan pisau cukur, menurut Asosiasi Pengembangan Tembaga. Mereka juga membuat karya seni dengan tembaga, termasuk panel dramatis yang menggambarkan hewan fantastis seperti elang dengan kepala singa. Orang primitif menghitung dengan menggunakan metode sederhana, seperti meletakkan takik pada tulang, tetapi bangsa Sumeria mengembangkan sistem penomoran formal berdasarkan satuan 60. Pada awalnya mereka menggunakan alang-alang untuk melacak unit, tetapi akhirnya dengan pengembangan paku, mereka menggunakan tanda vertikal pada tablet tanah liat. Sistem mereka membantu meletakkan dasar bagi perhitungan matematis peradaban yang mengikutinya. Gilgamesh, subjek legendaris dari Epic of Gilgamesh, dikatakan sebagai putra Lugal Banda.
Gilgamesh diyakini lahir di Uruk sekitar 2700 sebelum Masehi. The Epic of Gilgamesh dianggap sebagai karya sastra besar paling awal dan inspirasi untuk beberapa cerita dalam Alkitab. Dalam puisi epik itu, Gilgamesh melanjutkan petualangan dengan seorang teman ke hutan Cedar, tanah para dewa dalam mitologi Mesopotamia. Ketika temannya terbunuh, Gilgamesh melanjutkan pencarian dan menemukan rahasia kehidupan kekal. Ia menemukan, hidup yang kamu cari tidak akan pernah kamu temukan. Karena ketika para dewa menciptakan manusia, mereka membiarkan kematian menjadi bagiannya. Dan kehidupan ditahan di tangan mereka sendiri. Raja Lugal Sagesi adalah raja terakhir Sumeria, jatuh ke Sargon dari Akkad, orang Semit, pada 2334 sebelum Masehi. Mereka sempat bersekutu, menaklukkan kota Kish bersama-sama, tetapi tentara bayaran Lusal Sagesi, Akkadia, akhirnya setia kepada Sargon dan Akkadia. Kekaisaran Akkadia dari 2234 sampai 2154 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Sargon Agung. Itu dianggap sebagai kerajaan multikultural pertama di dunia dengan pemerintahan pusat. Sedikit yang diketahui tentang latar belakang Sargon, tetapi legenda memberinya asal-usul yang mirip dengan kisah Alkitab tentang Musa. Dia pada satu titik seorang perwira yang bekerja untuk Raja Kish, dan Akkadia adalah kota yang didirikan Sargon sendiri. Ketika kota Uruk menyerang Kish, Sargon mengambil Kish dari Uruk dan didorong untuk melanjutkan penaklukan. Sargon memperluas kekaisarannya melalui cara-cara militer, menaklukkan seluruh Sumeria dan pindah ke tempat yang sekarang disebut Suriah. Di bawah Sargon, perdagangan di luar perbatasan Mesopotamia tumbuh, dan arsitektur menjadi lebih canggih. Terutama penampilan zigurat, bangunan datar dengan bentuk piramida dan tangga. Gutian, raja terakhir Kekaisaran Akkadia, Sar-Kalisari, meninggal pada 2193 sebelum Masehi dan Mesopotamia mengalami satu abad kerusuhan dengan berbagai kelompok berjuang untuk menguasai. Di antara kelompok-kelompok ini adalah orang-orang Gutian, orang barbar dari pegunungan Zagros. Pemerintahan Gutian dianggap tidak teratur, yang menyebabkan penurunan parah dalam prospek kekaisaran. Ur-Nama. Pada tahun 2100 sebelum Masehi, kota Ur berusaha mendirikan dinasti untuk kerajaan baru. Penguasa Ur-Nama, raja kota Ur, membawa Surya kembali ke kendali setelah Utuhengal, pemimpin kota Uruk, mengalahkan Gutian. Di bawah Ur-Nama, kode hukum pertama dalam sejarah yang tercatat, kode Ur-Nama muncul. Ur-Nama diserang oleh orang Elam dan orang Amori dan dikalahkan pada tahun 2004 sebelum Masehi. Orang Babilonia memilih Babel sebagai ibu kota. Orang Amori mengambil kendali dan mendirikan Babilonia. Raja-raja dianggap dewa, dan yang paling terkenal adalah Hammurabi, yang memerintah 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Hammurabi bekerja untuk memperluas kekaisaran, dan Babilonia hampir terus-menerus berperang. Kontribusi Hammurabi yang paling terkenal adalah daftar hukumnya, yang lebih dikenal sebagai Kode Hammurabi, yang dibuat sekitar tahun 1772 sebelum Masehi. Inovasi Hammurabi tidak hanya menuliskan hukum untuk dilihat semua orang, tetapi memastikan bahwa setiap orang di seluruh kekaisaran mengikuti kode hukum yang sama, dan bahwa gubernur di daerah tidak memberlakukan hukum mereka sendiri. Daftar undang-undang juga menampilkan hukuman yang direkomendasikan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas keadilan yang sama. Pada tahun 1750 sebelum Masehi, bangsa Elam menaklukkan kota Ur. Bersama dengan kontrol orang Amori, penaklukan ini menandai berakhirnya budaya Sumeria. Orang Het. Orang Het yang berpusat di sekitar Anatolia dan Suriah menaklukkan Babilonia sekitar tahun 1595 sebelum Masehi. Peleburan atau smelting adalah kontribusi signifikan dari orang Het yang memungkinkan persenjataan yang lebih canggih, yang mengarahkan mereka untuk memperluas kekaisaran lebih jauh. Upaya mereka untuk menjaga teknologi untuk diri mereka sendiri akhirnya gagal, dan kerajaan lain menjadi tandingan bagi mereka. Orang Het menarik diri tak lama setelah menjarah Babel, dan orang Kas menguasai kota itu. Berasal dari pegunungan timur Mesopotamia, periode pemerintahan mereka melihat imigran dari India dan Eropa tiba, dan perjalanan dipercepat berkat penggunaan kuda,
dengan kereta dan gerobak. Orang-orang Kas meninggalkan budaya mereka sendiri setelah beberapa generasi, membiarkan diri mereka diserap ke dalam peradaban. Bangsa Asyur. Ini adalah gambar penerimaan seorang jenderal pemenang Kekaisaran Asyur di Mesopotamia. Kekaisaran Asyur di bawah Asyur Ubaid pertama bangkit sekitar tahun 1365 sebelum Masehi di daerah antara tanah yang dikuasai oleh orang Het dan orang Kas. Sekitar 1220 sebelum Masehi, Raja Tukulti Ninurta pertama bercita-cita untuk memerintah seluruh Mesopotamia dan merebut Babel. Kekaisaran Asyur terus berkembang selama 2 abad berikutnya, bergerak ke Palestina dan Suriah modern. Di bawah pemerintahan Asyur Nasirpal kedua pada 884 sebelum Masehi, kekaisaran menciptakan ibu kota baru, Nimrud, dibangun dari rampasan penaklukan dan kebrutalan yang membuat Asyur Nasirpal kedua menjadi sosok yang dibenci. Putranya, Salmaneser, menghabiskan sebagian besar masa pemerintahnya melawan aliansi antara Suriah, Babel, dan Mesir, dan menaklukkan Israel. Salah satu putranya memberontak melawannya, dan Salmaneser mengirim putra lainnya, Samsi Adad, untuk berperang untuknya. 3 tahun kemudian Samsi Adad memerintah. Sargon kedua. Sebuah dinasti baru dimulai pada 722 sebelum Masehi, ketika Sargon kedua merebut kekuasaan. Memodelkan dirinya pada Sargon Agung, ia membagi kekaisaran menjadi provinsi-provinsi dan menjaga perdamaian. Kehancurannya terjadi ketika orang Kasdim berusaha menyerang dan Sargon kedua mencari aliansi dengan mereka. Orang-orang Kasdim membuat persekutuan terpisah dengan orang-orang Elam, dan bersama-sama mereka merebut Babilonia. Sargon kedua kalah dari Kasdim, tetapi beralih menyerang Suriah dan sebagian Mesir dan Gaza, memulai penaklukan sebelum akhirnya mati dalam pertempuran melawan Kimeri dari Rusia. Cucu Sargon kedua, Esarhadon, memerintah dari tahun 681 hingga 669 sebelum Masehi, dan melanjutkan kampanye penaklukan yang merusak melalui Ethiopia, Palestina, dan Mesir, menghancurkan kota-kota yang mengamuk setelah menjarah mereka. Esarhadon berjuang untuk memerintah kerajaannya yang diperluas. Seorang pemimpin paranoid, dia mencurigai banyak orang di istananya, bersekongkol melawannya dan membunuh mereka. Putranya, Asyurbanipal, dianggap sebagai penguasa besar terakhir Kekaisaran Asyur. Memerintah dari 669 hingga 627 sebelum Masehi, ia menghadapi pemberontakan di Mesir, kehilangan wilayah itu, dan dari saudaranya, Raja Babilonia yang ia kalahkan. Asyurbanipal paling diingat karena menciptakan perpustakaan pertama di Mesopotamia di tempat yang sekarang disebut Niniwe, Irak. Ini adalah perpustakaan tertua di dunia yang diketahui, mendahului perpustakaan Alexandria beberapa ratus tahun kemudian. Nebukadnezar. Pada 626 sebelum Masehi, tahta itu direbut oleh pejabat publik Babilonia, Nabopolassar, mengantarkan pemerintahan dinasti Semit dari Kasdim. Pada 616 sebelum Masehi, Nabopolassar berusaha untuk mengambil Asyur, tetapi gagal. Putranya, Nebukadnezar, memerintah atas Kekaisaran Babilonia setelah upaya invasi pada tahun 614 sebelum Masehi oleh Raja Siasares dari Media yang mendorong Asyur lebih jauh. Nebukadnezar dikenal karena arsitektur hiasannya, terutama Taman Gantung Babel, Tembok Babel, dan Gerbang Istar. Di bawah pemerintahannya, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Nebukadnezar juga bertanggung jawab atas penaklukan Yerusalem yang ia hancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Membawa penduduknya ke dalam penawanan, dia muncul dalam perjanjian lama karena tindakan ini. Kekaisaran Persia. Kaisar Persia, Cyrus kedua, merebut kekuasaan pada masa pemerintahan Nabonidus pada tahun 539 sebelum Masehi. Nabonidus adalah raja yang tidak populer, sehingga Mesopotamia tidak bangkit untuk membelanya selama invasi. Budaya Babilonia dianggap telah berakhir di bawah kekuasaan Persia, menyusul penurunan lambat penggunaan tulisan paku dan ciri khas budaya lainnya. Pada saat Alexander Agung menaklukkan Kekaisaran Persia pada 331 sebelum Masehi, sebagian besar kota-kota besar Mesopotamia tidak ada lagi, dan budaya telah lama diambil alih. Akhirnya, wilayah itu diambil oleh Romawi pada tahun 116 Masehi, dan akhirnya Muslim Arab pada tahun 651 Masehi. Dewa Mesopotamia. Agama Mesopotamia adalah politeistik.
dengan pengikut menyembah beberapa dewa utama dan ribuan dewa kecil. 3 dewa utama adalah Ea, yaitu dewa kebijaksanaan dan sihir, Anu, dewa langit, dan Enlil, dewa bumi, badai, dan pertanian, serta pengontrol nasib. Ea adalah pencipta dan pelindung umat manusia dalam Epic of Gilgamesh dan kisah Great Flood atau banjir besar. Dalam cerita terakhir, Ea membuat manusia dari tanah liat, tetapi dewa Enlil berusaha menghancurkan umat manusia dengan menciptakan banjir. Ea menyuruh manusia membangun bahtera dan umat manusia selamat. Cerita ini kedengaran akrab bukan? Kisah-kisah religius Mesopotamia yang mendasar tentang Taman Eden, banjir besar, dan penciptaan Menara Babel menemukan jalan mereka ke dalam Alkitab, dan agama Mesopotamia mempengaruhi agama Kristen dan Islam. Setiap kota Mesopotamia memiliki dewa atau dewi pelindungnya sendiri, dan sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang mereka telah diturunkan melalui tablet tanah liat yang menggambarkan kepercayaan dan praktik keagamaan Mesopotamia. Sebuah plakat terakota yang dilukis dari tahun 1775 sebelum Masehi memberikan contoh kecanggihan seni Babilonia, menggambarkan Dewi Ishtar atau saudara perempuan Ereshkigal ditemani oleh makhluk malam. Seni Mesopotamia sementara membuat seni mendahului peradaban di Mesopotamia. Inovasi di sana termasuk menciptakan seni dalam skala yang lebih besar, seringkali dalam konteks arsitektur megah dan kompleks, dan seringkali menggunakan logam. Salah satu contoh paling awal dari seni logam Mesopotamia Selatan adalah patung perak, seekor banteng yang berlutut memegang bejana yang menyembur. Ini berasal dari 3000 sebelum Masehi. Sebelum ini, keramik dan batu kapur yang dicat adalah bentuk seni yang paling umum. Karya berbasis logam lainnya, seekor kambing berdiri di atas kaki belakangnya dan bersandar di cabang-cabang pohon, menampilkan emas dan tembaga bersama dengan bahan lainnya. Ditemukan di Great Dead Pit di Ur dan berasal dari 2500 sebelum Masehi. Seni Mesopotamia sering menggambarkan para penguasanya dan kemuliaan hidup mereka. Juga dibuat sekitar 2500 sebelum Masehi di Ur adalah standar Ur, struktur cangkang dan batu kapur yang menampilkan contoh awal narasi bergambar yang kompleks yang menggambarkan sejarah perang dan perdamaian. Pada 2230 sebelum Masehi, Raja Akkadia, Naram Sin, adalah subjek dari sebuah karya rumit di batu kapur yang menggambarkan kemenangan militer di pegunungan Zagros dan menyajikan Naram Sin sebagai ilahi. Di antara bentuk seni Mesopotamia yang paling dinamis adalah relief raja-raja Asyur di istana mereka, terutama dari pemerintahan Asyurbanipal sekitar 635 sebelum Masehi. Satu relief terkenal di istananya di Nimrud menunjukkan dia memimpin pasukan ke medan perang, ditemani oleh dewa bersayap Asyur. Asyurbanipal juga ditampilkan dalam beberapa relief yang menggambarkan aktivitas berburu singa yang sering. Gambar singa yang mengesankan juga masuk ke gerbang Ishtar pada tahun 585 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Nebukadnezar kedua dan dibuat dari batu bata berlapis kaca. Seni Mesopotamia kembali ke mata publik pada abad ke-21 ketika museum di Irak dijarah selama konflik di sana. Banyak potongan hilang, termasuk topeng perunggu berusia 4300 tahun dari seorang Raja Akkadia, perhiasan dari Ur, harpa Sumeria emas padat, 80.000 tablet runcing, dan banyak barang tak tergantikan lainnya. Demikian sekilas kisah tentang Mesopotamia. Thank you. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel Michael Pajovka. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.